wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mutakharrij baik itu dari asrama Al-Firdaus ataupun asrama-asrama yang lain yang kami hormati, mobil khusus Sohibul Bait. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini insyaallah penuh dengan malam keberkahan. Kita bisa bertemu, bermuajahah di majelis ini karena ya kayak apapun ini perlu kita syukuri bahwa dengan wasilah dari renovasi Blok F, malam hari ini kita bisa berkumpul. Ada yang dari Blok E, ada yang dari Blok G, ada yang dari Blok B, dan yang lain sebagainya. Blok C ada, insya Allah sudah ada lengkap. Ini merupakan sebuah kenikmatan bagi kita semuanya bisa berkumpul. Tapi sebelum saya berbicara lebih jauh, saya minta sedikit waktunya untuk kita membaca surah Al-Fatihah. Ini nanti kita hadiahkan kepada para santri-santri yang sekarang masih ada di Pondok Termas, karena mulai besok pagi para santri-santri ini akan menjalani imtihan yang kedua. Semoga dengan pembacaan wasilah Fatihah yang malam hari ini kita baca bersama-sama, semoga para santri-santri yang masih aktif, yang sedang thalabul ilmi di Pondok Termas, untuk imtihannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berbarokah, dan mobil khusus juga menghadapi pandemi Covid ini. Semoga para santri-santri semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ini perlu saya sampaikan sebelum berkaitan dengan renovasi. Mungkin dari teman-teman terutama mutakharrij dari Pondok Termas ini mungkin sudah banyak yang pernah mendengar, tapi ini hanya sebuah penaknyian aja biar lebih mantap. Kalau kita berbicara tentang mutakharrij atau dalam konteks alumni, wabil khusus kalau di Termas, yang namanya alumni itu tidak harus lulus Al-Yamin. Jadi orang itu mulai saka Termas nggawa ijazah sampai Al-Yamin tidak. Saya berani mengatakan semacam ini karena yang ngendikan itu bukan saya. Kalau mungkin saya sih ngomong, ya ora perlu digubris. Tapi yang ngendikan langsung ini Hadratul Walid. Bapak dulu saya masih ingat betul ketika tasakuran asrama Al-Yamin pada periode saya, beliau ngendikan secara langsung bahwa siapapun
yang pernah ditermas dengan niatan thalabul ilmi, walau hanya mendapatkan satu huruf, setelah itu mungkin orang kerasan ataupun entah kenapa, maka beliau ngendikan orang tersebut berarti sudah resmi menjadi alumni Pondok Termas. Jadi siapapun masih yang biyen ekonomi rong dino atau telung dino pernah mandi air jeding Pondok Termas, pernah makan di sana, apalagi ditambah dengan pernah thalabul ilmi, walaupun toh tidak sekolah, hanya tabarukan mungkin untuk ngaji, walau hanya untuk sak pasal ataupun hanya satu huruf, maka beliau sendiri yang menghentikan bahwa sudah menjadi alumni dan diakui oleh beliau. Makanya apalagi yang benar-benar sampai ke El Yamin, ya semoga aja yang kita kumpul, yang hadir khususnya ya, yang hadir pada malam hari ini benar-benar diakui santri-santrinya dari mulai Batin, mulai Habib. Amin, 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 amin. Allahumma amin, amin. Jadi ini lebih memantapkan aja ya. Jadi orang usah mungkin banyak kalau di grup lah aku ning kono telung dino, aku orang nanti sekolah, aku orang nyampe El Yamin dan yang lain sebagainya. Itu tidak menjadi problematik ya. Jelas Hadratul Walid sudah menghentikan semacam itu. Jadi sopo wae sing wis ning Termas Mas yo entuk sak huruf berarti alumni. Jadi ini tidak usah diperdebatkan. Walaupun toh mungkin ya bahasa guyon-guyone ada yang membuat grup amblasiah dan yang lain sebagainya karena tidak sampai Yamin. Ya itu guyonan-guyonannya aja. Nah itu tetap walaupun toh mungkin amblasiah, karena mungkin dari sekian yang hadir ini sing amblasiah lebih dari 50%. Sing mentok teko kelas loro MP yo enek. Padahal 7 tahun kok kelas loro MP. Tapi mantep wae ngendikane Bapak alumni. Nah, wis mantep lho. Aku alumni, yes. Dados ketua Gus. Apa? Karena ini perlu ya, ini perlu saya sampaikan. Apalagi saya juga sudah sering ya nyuwun sewu kebetulan di organisasi IAPT pusat, kebetulan saya ini juga menjadi ketua di bidang organisasi. Jadi dulu pernah ketika konsolidasi IAPT Jawa Barat saya juga hadir, konsolidasi IAPT di Lampung saya juga hadir, dan ini perlu saya sampaikan karena memang masih banyak ya bahasanya minder, merasa lagi teko loro MP terus minder, merasa tidak diakui dan yang lain sebagainya. Makanya ini perlu saya sampaikan ben luwih mantep. Nek koyo itu kono mbok kaya apapun itu mesti mantep sih, ora nanti ora mantep. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pertama kali malam hari ini. Jadi mantep dari bahwa Pak Insyaallah ya, Pak Insyaallah, dan kita selalu berdoa semoga benar-benar awake dhewe dadi alumni sing benar-benar diakui oleh para masyayikh. Tidak hanya sekedar diakui tapi benar-benar mendapatkan ridhonya. Teman-teman semuanya, para mutakharib yang kami hormati, alhamdulillah ini juga luar biasa sekali. Ini mungkin kalau dihitung alumni F kalau non alumni F meh imbang ini. Kita ini meh imbang ya. Tapi ini tidak menjadi masalah. Bahkan saya malah punya unek-unek ya, dalam arti unek-unek malam hari ini karena non blok F sendiri juga banyak yang hadir.
ya kita jadikan sebuah reuni terutama IAPT Boyolali gitu aja. Jadi sudah mencakup secara keseluruhan, walaupun nanti yang kita bahas adalah fokus di tentang renovasi dari asrama Blok F. Teman-teman semuanya yang kami hormati, berkaitan dengan sebuah ide dan keinginan untuk bisa membangun dari ataupun merenovasi asrama Blok F. Pertama kali saya mendengar, saya langsung menjawab 1000% saya mendukung. Walaupun memang sampai saat ini saya juga menyarankan, ya, dalam arti menyarankan kepada tim, di mana untuk tim yang sering berhubungan dengan saya itu ya Mas Pri dan Mas Hakim, Mas Buat dan yang lain sebagainya. Ini memang nyun sewu, untuk pondok sendiri secara umum memang belum tahu. Dan ini memang saya ojo matur detik, cukup mature ning Mas Lukman dhisik wae, jangan matur ke beliau Mas Fuad, beliau Mas Mamung, itu jangan dulu. Bukan berarti apa dan apa enggak, ya, bukan berarti ini dan itu. Aku yakin, saya optimis, saya yakin ketika nanti benar-benar sudah siap matur, insya Allah mesti diparingi. Saya yakin, sangat yakin itu. Karena saya pengalamannya ini tahadus bini aja, saya membandingkan dengan pembangunan asrama Blok E kemarin, yang notabene adalah tetangga sebelah. Walaupun saiki umpamane ndelok wujud Blok E karo Blok F itu beda sama wasmur. Ngenyak. Iki ben metu motivasine ngene iki. Bahasa balaghah jenenge lurempe mare ya. Dadi urung nate ngambah balaghah ya. Teman-teman Gus. Ajar iki kasih rasa guyu. Aku motong. Diakui tagar budaya UNESCO itu adalah Blok. Aku metu loh. Jadi kalau berbicara tentang Blok E pengalaman kemarin ya, memang berbeda ya, sangat berbeda kalau saya membaca. Nyun sewu, ini saya tidak ora-ora niat apapun. Kalau Blok E kemarin nyun sewu memang enek sing wis siap menanggung. Jadi awal pertama kali ngomong langsung dengan saya secara pribadi yang belum diketahui teman-teman yang lain, ini sudah ada yang siap menanggung dari alumni Blok E sendiri. Pun pokoknya monggo yang kalau pondok memperbolehkan, pondok ngizini, kula pengen renovasi Blok E. Terus pada saat itu langsung saya ajak ngobrol. Kalau memang keinginan awakmu kepingin ngerenovasi Blok E, ini insya Allah mesti, karena niat baik, mesti insya Allah pondok itu juga akan mengizinkan. Tapi pada saat itu saya tak sebut aja ya, karena memang sudah terjadi, sudah dalam arti sudah jadi. Si Mas Mulyono Brintik, mungkin banyak teman-teman yang kenal Mas Mulyono Brintik itu yang mentok sekolah loro MP jan. Pokoknya sing dombangan sing kelas loro MP. Sebetulnya para alumni itu ya, alumni sing ora lulus itu sebetulnya akeh sing sukses. Tapi wong Boyolali kok memang ora. Aku besesek ya. Ini guyon loh ya, ini guyon. Lah mul ya, mul Surabaya itu ya mentok 2 MP. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Habib Lutfi itu ya ambelasan loh itu, jadi tokoh yang luar biasa itu.
Jadi asli ini yang kepingin sukses jadi alumni Permas itu malah amblasan tapi malah. Lah ya kuwi. Ngerepote siji kuwi akhirnya jadi liyane ketularan. Jadi kalau untuk blok E ya, ini saya tak cerita sedikit tentang perjalanan blok E kemarin. Jadi Mas Mul itu memang jauh hari ini sudah ngomong secara pribadi dengan saya siap untuk membangun. Terus pada saat itu saya ajak ngobrol karena kebetulan saya juga ke Surabaya pada saat itu. Terus tak ajak ngobrol, wis Mul yang sampean arep bangun asrama. Seandainya ini nanti dikoordinasikan gawe grup blok E, insya Allah nanti aku tak gawe, nanti tak lacakin teman-teman blok E piye. Jadi ibaratnya sampean yen arep mlebu surga ya aja dhewean ben ana kancane. Mlebu surga ning dhewe ora nek kancane lha ya percuma. Ora seneng. Alhamdulillah Mul sendiri juga kalau memang dengan kersake ngoten ya alhamdulillah malah kula remen. Akhirnya saya buat grup. Tapi apa yang disampaikan Mul untuk siap membangun secara total ini tidak saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Hanya beberapa yang saya ajak ngobrol. Jadi tidak semua dari alumni blok E itu tahu. Saya hanya mengutarakan ini blok E itu enek modal 50 juta. Di tahap awal memang semacam itu. Terus sempat membuat grup, tapi di grup itu pun juga ketika mendengar baru mendapatkan 50 juta itu ya komen-komen dari para teman-teman alumni blok E itu ya urung sing punya kesemangatan. Nah, akhirnya ngepasi di acara call Simbabul Manan tanggal 27 Syawal kurang lebih ya 3 tahun ya, 3 tahun. Di grup saya woro-woro kalau bisa teman-teman alumni blok E hadir untuk di Kroh Haul sekaligus persiapan untuk renovasi blok E. Alhamdulillah yang datang juga lumayan banyak. Bahkan pada saat itu yang teman asli ini Klaten tapi sekarang mungkin di Aceh kebetulan juga hadir. Akhirnya setelah acara haul Batul Manan saya kumpulkan di Soko Papat, saya diskusikan ini enek modal 50 juta untuk renovasi blok E bagaimana. Ternyata tanggapan teman-teman yang lain itu juga masih pesimis, sangat pesimis sekali, belum ada tanggapan untuk semangat. Akhirnya pada saat itu mungkin ya karena Mul sendiri wis emosi, dalam arti emosi kepingin merenovasi itu, langsung pada saat itu Mul wis yen 50 juta urung ono semangate, aku saiki pribadi langsung 150 juta pada saat itu. Lah krungu 150 juta liyane langsung bengok dewi-dewi. Ayo wis budal kabeh. Akhirnya kesemangatan itu. Ya alhamdulillah akhirnya jadi. Walaupun ya nyuwun sewu dalam perjalanan itu juga karena kebetulan saya juga dipasrai jadi bendaharanya untuk mengumpulkan dana itu, ya tidak mulus. Sama seperti di Blok F yang sampai saat ini masih mentok di kisaran 12 juta dengan anggaran 200 musik mentok, ya murah mentok lah, masih di sekitaran 12 juta. Ya sama seperti itu. Cuma ya karena kesemangatan dan perlu guyon dan saling itik-itikan dalam arti saling untuk memberikan semangat, ya alhamdulillah semuanya itu bisa terwujud. Cuma memang kalau Blok E itu nyuwun sewu itu sudah ada yang kekuatan sendiri. Nah sekarang kalau untuk Blok F ini memang ya nyuwun sewu belum ada. Tapi Pak insya Allah tetap enek. Insya Allah tetap enek, muga-muga wae. Amin. Ini jangan menjadikan ya kalau cita-cita sih boleh ya, kalau cita-cita ndungone oleh, tapi ini jangan menjadi sebuah harapan
terus padha kaya bloke sing siap enek sing bakoi, ini jangan. Wis dianggap wae sing bakoi ora enek sing bakoi awake dhewe. Insyaallah kalau punya kesemangatan ke arah itu, hakul yakin kalau memang itu jalan niat apik, apa meneh untuk merenovasi asrama, di mana itu nanti juga menjadi infak ya, menjadi infak yang ora bakal pedot sampai yaumul kiamat. Itu dalane Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah mesti ngei dalan sing penak. Amin amin. Cuma yang Gusti Allah ngei dalan penak itu ya ora mesti lurus terus lho ya. Kadangkala perlu membelok kiri, kadangkala belok kanan, kadangkala yo ngei kepleset. Itu sudah menjadi sunatullah hal semacam itu. Ora mungkin Gusti Allah terus arep ngei dalan sing lurus tanpa lalangan, tanpa enek belokan ngiwonengen, itu ora mungkin. Itu tetap enek. Tapi itu menjadi sebuah tantangan aja, dijadikan sebuah motivasi, dijadikan sebuah tantangan. Nah, oleh karena itu saya sudah ngomong banyak sama Mas Hakim, sama Mas Pri dan yang lain sebagainya berkaitan dengan Blok F ini. Kenapa tidak perlu matur dulu? Ya karena satu ya, yang pertama berbeda dengan Blok E. Kalau Blok E saya sing mati modal semono. Jadi umpamane matur kuwi ya umpamane pedoto di tengah dalan nyuwun sewu, kuwi wis ora pati isin lho. Lah saiki kalau semisal Blok F tiba-tiba langsung matur ya, langsung di ACC beliau-beliau, apa meneh kalau beliau-beliau langsung yo iki sak cepete jadi garap. Itu asing mumet ya malah Blok F dhewe nang. Makanya sambil bertahap, sambil berjalan, saya harapkan nanti biar menjadi satu persepsi dulu, terutama para mutakhorij dari Blok F, menjadi satu persepsi dulu malam hari ini didadekke siji tenanan. Niate karo gerakannya itu harus benar-benar menjadi satu. Ben ora dewi-dewi ya. Wis pokoknya diminati bismillah mandiri ngono wae. Insyaallah kalau saya sangat-sangat optimis mesti mampu kok. Walaupun harus mungkin ya kuwi mau ono keplesete sithik, ono menggok ngiwa, menggok nengen, tapi pada akhirnya tetap nanti akan mencapai pada satu titik itu nanti. Saya yakin. Wong niat golek jalane Gusti Allah, mesti Gusti Allah sendiri nanti yang akan memberikan jalan. Dan saya yakin karena ya Blok F itu memang ya Blok F ya, yang notabene tetap satu alma mater, tetap Pondok Termas. Maka saya penuh keyakinan dan saya juga siap 100% bahkan 1000% untuk membantu. Non Blok F pun nanti yo mbuh piye carane ora ketang sithik-sithik ini nanti merasa mesti yo akan membantu lah dengan segala kemampuannya, walaupun mungkin dalam batasan minimal tetap, karena merasa bahwa Blok F itu ya milik kita semuanya, bukan hanya mutakhorij. Cuma yang lebih difokuskan ini harus dari mutakhorij dulu. Jadi ora usah katakanlah nyogroki non Blok F dhisik. Kalau toh nyogroki itu secara pribadi dulu aja. Jangan lewat semacam apa itu, semacam grup. Lewat pribadi, kalau nanti siap membantu ya alhamdulillah. Jadi intinya dari alumni Blok F sendiri harus satu persepsi, satu kekuatan dan satu optimisme untuk bisa membangun ataupun merenovasi dari omahe dhewe. Siap. Karena Blok F kayak apapun Termas itu ya menjadi rumah kedua kan. Terutama rumah ruhaniyah kalian ini ya tidak hanya rumah
di daerah masing-masing, tapi termas ini tetap tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa dilupakan, karena ya itulah rumah kalian sendiri-sendiri juga, terutama rumah ruhaniah kalian. Karena mungkin sama dengan semuanya juga sering mendengar bahwa pada dasarnya setiap manusia itu kan tidak hanya mempunyai satu orang tua, tapi mempunyai dua orang tua. Yang pertama orang tua secara biologis, yang kedua adalah orang tua secara psikologis alias ruhaniahnya. Bahkan orang tua ruhaniah ini yang paling medeni dibandingkan, ya Nyun Sewu ini tidak membanding-bandingkan, enggak sih, tapi dalam makalah itu kan banyak sekali yang duwe dosa karo wong tuwa dhewe, wong tuwa kandung mungkin masih bisa dimaafkan, tapi yang kan duwe dosa karo guru, nah ini yang perlu di ekstra waspada. Makanya inilah mungkin terutama dari Mutakhorrid Blok F ya, inilah saat yang tepat untuk menebus, Nyun Sewu bahasanya menebus yang disadari ataupun tidak banyak kesalahan menyakiti dari asrama Dewi itu kan banyak sekali. Ya mungkin Nyun Sewu bahasanya dia sering yang pasorokan malah pindah ke Kendilan dan yang lain sebagainya, ataupun mungkin macam-macam lah. Nah inilah mungkin saatnya untuk minimal kita bisa memberikan terutama kepada alma mater, walaupun toh apa yang kita berikan seberapapun banyaknya yang kita berikan itu belum ada apa-apanya dengan apa yang dulu oleh guru-guru ini diberikan kepada kita semuanya, apalagi para masai ini belum ada apa-apanya. Tapi minimal dengan kita memberikan kita melakukan hal semacam ini, mobil khusus Mutakhorrid Blok F, muga-muga rakitan dengan sesuatu yang kecil, tapi itu nanti akan bisa bermanfaat untuk selama-lamanya. Dan dengan wasilah itu muga-muga sekali lagi, walaupun toh mungkin ya tidak hanya sebatas itu, karena sekali lagi begini, pondok itu tidak akan pernah meminta apapun kepada para alumni. Pondok tidak akan pernah meminta alumni kudu bangun ke pondok begini, asrama begini, sama sekali enggak. Tapi justru kita sendiri sebagai Mutakhorrid ini yang harus oposisi awake dhewe iso ngeki saiki. Wong biyen awake dhewe wis dikeki, diberikan segala-galanya, saiki opo? Kita harus mau tidak mau kita harus berpikir awake dhewe iso urip kanthi penak saiki itu dengan wasilah para guru-guru. Itu tidak mungkin orang mungkin dihapusi. Kita bisa begini, kita bisa bermanfaat di masyarakat dan yang lain sebagainya. Ini ya karena biyene awake dhewe itu diajari oleh para guru-guru kita, para masai kita. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Yen awake dhewe ora duwe, biyen ora nate diajari guru lah. Saiki terus dadi apa? Wallahu a'lam bishawab. Dadi guyon Gus. Ya makanya ini sebuah momen yang saya pikir momen yang pas, momen yang tepat, walaupun toh itu nanti harus berjalan mungkin berapa bulan atau mungkin berapa tahun, itu nggak usah menjadi sebuah pesimisme, tapi harus entah itu 1 tahun, entah itu 2 tahun, yang penting niat itu jangan pernah putus. Saya yakin dengan kapannya itu nanti mesti Gusti Allah mesti ngei dalan itu mesti. Bab ning Quran kan enek sing apa jenenge angel, mesti engko Gusti Allah bakal ngei dalan sing penak. Itu pun diulang-ulang sampai 2 kali. Wal asri innal insana lafi khusr nilai itu. Makanya ini sebagai motivasi terutama Mutakhorrid dari Blok F sendiri, ojo
ojo sampai kendor dengan niatan untuk memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin terbaik ini masih sangat jauh sekali loh ya. Sekali lagi kita memberikan kepada pondok seberapapun itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah beliau berikan kepada kita semuanya.